membawakan satu pekabaran yang judulnya adalah Empowered by the Holy Spirit. Ini topik yang sudah dijadwalkan oleh tua-tua dari OCC. Ya. Empowered by the Holy Spirit artinya diberi kuasa oleh Roh Kudus. Ya. Nah, sebelum kita pelajari kuasa seperti apa yang Roh Kudus berikan kepada kita, kita harus tahu dulu apa itu Holy Spirit. Apa sih Roh Kudus itu? Kalau saya bertanya kepada kita yang ada di tempat ini, pasti semua orang Kristen itu akan menjawab hal yang sama. Bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Benar? Benar ya. Tetapi pekabaran hari ini nanti kita akan lebih tahu lebih banyak apa itu Roh Kudus. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu Roh Kudus, tidak hanya kita bisa menjawab, oh itu hanya pribadi ketiga Allah. Akan lebih mengenal lebih itu, mudah-mudahan ya. Nah, persoalannya sekarang adalah kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, sekarang coba kalau ada yang bertanya, ada nggak di Alkitab yang menyatakan Roh Kudus itu pribadi ketiga dari kealahan Tritunggal? Tidak ada, saudara. Yang ada adalah indikasi ke arah itu yang ada. Tapi yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu nggak akan saudara dapati di Alkitab. Ya. Nah, dari mana kita tahu? Yang pertama ini ya, Matius 28 ayat 19. Ya. Ini kata Yesus sebelum ia naik ke surga. Dia katakan kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya Yesus sedang menyatakan bahwa Bapa itu setara dengan Roh Kudus. Anak itu setara dengan Roh Kudus. Ini ada diagramnya ya. Diagramnya supaya ada gambaran. Nah, jadi saudara, kalau dikatakan Bapa dan Anak itu setara dengan Roh Kudus, maka kalau Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, artinya Anak adalah Allah, artinya Roh Kudus mestinya juga Allah. Iya kan? Karena tidak mungkin di alam semesta ini yang setara dengan Allah. Jadi kalau Roh Kudus sudah disetarakan dengan Bapa dan Anak, itu sudah memastikan bahwa dia adalah Allah. Ya. Nah, pada satu kali ketika Kristen mula-mula itu berkembang di era rasul-rasul, ada sumbangan-sumbangan dari orang-orang yang mulai bertobat ya. Karena ribuan, siapa yang kasih makan ya ribuan. Karena sehari-hari kerjaan mereka hanya berdoa, berkumpul dan belajar Alkitab. Terus siapa yang kasih makan ribuan orang? Ya. Itu sebabnya mulailah mereka ada sebagian yang menjual harta, diserahkan, disumbangkan kepada rasul-rasul. Dan ada yang menarik karena ada kisah yang saudara sudah dengar, kisah Ananias dan Safira ya. Dia berdusta tentang nilai harga jual tanah itu ya. Karena dia ingin keep sebagian nilainya. Tetapi apa kata Petrus di kisah 5 ayat 3 dan 4? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Nah, lihat di sini Petrus tidak mengatakan kalau engkau berdusta, engkau mendustai Bapa. Enggak. Kau berdusta, engkau artinya mendustai Yesus. Enggak. Dia katakan apa? Mendustai Roh Kudus. Dan yang menarik di sini, engkau kata Petrus, bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Jadi kata Petrus, mendustai Roh Kudus sama artinya dengan mendustai Allah. Itu artinya Roh Kudus adalah Allah. Benar kan? Satu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila seorang menyatakan hal menyangkal
anak manusia, ia akan apa? Diampuni. Tetapi kalau seseorang itu menyangkal Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Di bumi ini tidak, di bumi yang akan datang pun tidak. Nah, pernyataan ini hanya bisa diterima secara logis kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan. Bagaimana mungkin menyangkal Yesus yang adalah Allah bisa diampuni? Menyangkal Roh Kudus tidak bisa diampuni. Kalau Roh Kudus itu bukan Allah, tidak masuk akal. Benar ya? Ya. Nah, persoalannya ada banyak kalangan, sampai orang Kristen sekalipun, yang percaya kepada Allah, tetapi tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Itu masalahnya. Mereka menganggap bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Roh Kudus itu hanya kuasa dari Allah. Hanya kekuatan, power dari Allah. Hanya pengaruh Allah, kebijaksanaan Allah. Tapi banyak sekali ayat, saudara-saudara, family, yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu suatu pribadi. Coba saudara lihat, kalau buka Kisah 13 ayat 2, Roh Kudus itu bisa berkata-kata. Bisa ngomong. Hanya suatu pribadi menurut saya yang bisa berbicara, berkomunikasi, berinteraksi, bukan begitu ya. Dan Roh Kudus juga kalau saudara buka di Yesaya 63 ayat 10 bisa berduka. Jadi dia punya kepekaan akan satu perasaan, emosi ya. Kalau itu benda mati, hanya kekuatan atau kuasa yang benda mati yang sifatnya abstrak, mana bisa dia berduka? Nggak masuk di akal. Dan yang menarik lagi, Roh Kudus dikatakan menolak didustai oleh manusia. Jadi dia itu bersikap, kalau dia hanya kuasa, dia akan pasif kalau dibohongin. Tapi bukti bahwa dia responsif, apalagi dia memiliki sikap, saya dibohongin, maka saya akan memberikan hukuman. Hukuman kepada Ananias dan Safira itu jelas, apa itu? Kematian. Langsung mati ketika mendustai Roh Kudus. Itu menyatakan dia adalah pribadi. Ada banyak lagi ya. Roh Kudus dikatakan mengangkat dan membawa pergi Nabi Allah. Ini Yeskel diangkat antara bumi dan langit. Ya. Terus membawa dan menuntun Yesus ke padang gurun. Memuliakan Yesus. Jadi dia bisa mengapresiasi dan memberi penghormatan. Itu adalah pribadi. Nggak mungkin dia hanya berupa kuasa. Ya. Terus Roh Kudus juga membawa lari Filipus sampai hilang dari pandangan mata. Mengajar orang, jadi bisa berinteraksi, ya. Terus bisa menginsafkan dunia akan dosa, ya. Dan yang menarik, bisa berdoa untuk kita kepada Allah. Kenapa Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah, saudara? Karena seringkali kita salah berdoa. Kenapa kita salah berdoa? Karena permohonan kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita lupa mendoakan orang lain. Padahal Allah ingin kita itu tidak hanya mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya langsung Roh Kudus mendoakan kepada Allah buat kita dengan doa-doa yang tidak terkatakan. Luar biasa ini pengaruh Roh Kudus. Nah, kalau sudah kita pelajari dan yakin bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi, anggota ketiga dari Allah Tritunggal, apa relevansinya? Apa kaitannya dengan manusia? Apa kaitannya dengan kita? Nah, ini yang menarik. Ini message pertama yang harus saudara ingat ya. Dan mungkin saudara catat. Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang. Setiap orang artinya setiap pribadi. Tidak peduli apakah dia orang baik atau orang jahat. Tidak peduli apakah ia percaya kepada Allah atau dia seorang ateis. Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada semua orang. Amin. Amin. Nah, ini dikasih tahu di Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan
di sini saudara harus mengerti. Di Kisah 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Kenapa tercengang? Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang Kristen saja. Bukan hanya kepada orang umat percaya saja, saudara. Dia juga diberikan kepada orang jahat. Ya. Kenapa? Karena seorang perampok sekalipun, ya, ketika dia misalkan ada rumah dia mau merampok, pasti dia mengalami yang namanya ada bisikan roh di dalam dirinya. Benar? Iya. Supaya dia tidak berbuat kejahatan. Awas, kalau kamu merampok rumah itu, nanti kamu ketangkap polisi. Kalau kamu ketangkap polisi, kamu akan dipenjara bertahun-tahun. Bagaimana dengan anak istrimu yang ada di rumah? Pasti semua orang. Dan yang menarik saudara-saudara adalah ketika kita tahu bahwa Roh Kudus ternyata dikaruniakan kepada semua orang. Ini yang menarik, ya. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa Roh Kudus diberikan atau dikaruniai kepada semua orang? Karena sejak manusia diciptakan, tubuh manusia itu memang sudah direncanakan Allah sebagai apa? Bait atau tempat tinggalnya Roh Kudus. Nah, bagaimana tidak baiknya pencipta kita, ya. Tubuh kita memang sudah direncanakan untuk menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Persoalannya kita jatuh ke dalam dosa. Itulah persoalannya. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, maka karena namanya Roh Kudus, ya, kudus. Sesuatu yang kudus tidak bisa bercampur dengan sesuatu yang cemar. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa dan menjadi cemar, Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita sifatnya menjadi tidak lagi permanen, menjadi sementara. Itu jadi persoalan. Dan bukan hanya sementara, kualitas Roh Kudus atau kalau menurut saya ukuran Roh Kudusnya menjadi minimum, hanya mampu melakukan fungsinya. Apa yang fungsi Roh Kudus yang ada pada kita sekarang ini? Jadi kita semua sudah dikaruniai Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita ini volumenya menurut pandangan saya minimal. Tidak penuh. Sehingga hanya bisa melakukan fungsinya. Apa itu fungsinya? Nah, ini yang kita lihat. Fungsi Roh Kudus yang ada pada kita saat ini hanya sebagai penghibur pribadi dan penasehat pribadi saja. Tidak bisa lebih dari itu. Kalau saudara mau memiliki kuasa, maka volume Roh Kudus atau ukuran Roh Kudus atau takaran Roh Kudus yang ada dalam diri saudara itu harus penuh, harus lebih banyak. Ya. Itulah kita lihat Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Loh, katanya kita sudah dikaruniai Roh Kudus. Kenapa harus tunggu-tunggu Roh Kudus lagi supaya dapat kuasa? Ini kan kalimat bersyarat. Karena ada kata apa ini? Kalau. Artinya kita sekarang ini belum diberikan pencurahan Roh Kudus. Tetapi sebenarnya Kisah 1 ayat 8 ini merujuk kepada hari Pentakosta yang sudah terjadi di masa lalu. Ini kalimat Yesus sebelum hari Pentakosta. Ya. Tetapi sebelum hari Pentakosta pun semua umat manusia telah dikaruniai Roh Kudus. Tapi mereka nggak punya kuasa. Karena Tuhan mengatakan kuasa itu akan datang kalau Roh Kudus itu dicurahkan kepadamu. Jadi paham ya. Nah, sekarang apa sih syarat agar supaya kita menerima pencurahan Roh Kudus? Ada banyak sebenarnya, tapi saya pilih cuma 3 ciri utamanya. Ya.
Ketika saudara mendapatkan Roh Kudus di atas normal atau di atas apa yang sudah dikaruniai saat ini, maka ada 3 ciri utama yang terjadi. Yang pertama adalah kepenuhan seperti nabi. Nanti akan dijelaskan seperti apa. Ciri utama yang kedua apa? Punya tabiat seperti Allah. Jadi kalau orang Kristen itu disuruh memiliki citra seperti Yesus, tidak mungkin kita bisa mendapatkan itu kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Itu satu-satunya syarat, saudara. Ciri yang ketiga apa? Punya kuasa seperti Allah. Nah, saudara, apa sih yang dimaksud dengan kepenuhan seperti nabi? Ciri pertama ketika orang dicurahi Roh Kudus atau mendapatkan Roh Kudus di atas apa yang sudah dikaruniakan kepadanya, karena apa yang dikaruniakan kepadanya sekali lagi hanya berfungsi sebagai apa tadi? Penghibur dan penasehat. Kalau saudara mau lebih dari itu, maka ciri pertama yang saudara akan dapatkan kepenuhan seperti nabi. Nah, kepenuhan seperti nabi ini adalah tampilan wajahnya itu bercahaya. Terus apalagi? Saudara bisa penampilan saudara pun berubah, ya. Perubahan yang terjadi kepada saudara itu nanti Alkitab akan jelaskan adalah ketika orang melihat, penampilannya lebih agung, lebih mulia, lebih berkarisma, lebih berwibawa seperti seorang pemimpin. Itulah cirinya. Dan dia juga akan bisa mengucapkan kata-kata sesuai apa yang diilhamkan oleh Allah, atau kata kalau menurut ayat Alkitab bernubuat. Ya. Juga dia memiliki semangat pelayanan yang membara. Itulah cirinya. Nah, kita lihat yang pertama. Ini yang terjadi kepada 70 tua-tua bangsa Israel ketika menerima pencurahan Roh Kudus. Tapi bukan dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan. Ada tambahan Roh Kudus di atas kondisi yang normal. Bilangan 11 ayat 25 dan 26. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Jadi ada Tuhan, ada Musa. Ingat ya di situ. Kemudian diambilnya, siapa yang mengambil? Tuhan mengambil sebagian roh yang ada pada Musa. Jadi ada karena Musa dipenuhi dengan Roh Kudus, diambil oleh Tuhan sebagian. Lalu apa yang dilakukan? Dan ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Kenapa? Hanya sementara. Tapi di sini bukan ada kepenuhan seperti nabi terus langsung hilang, enggak. Ini prosesnya bertahap, ya. Ini hanya mau menerangkan bahwa Roh Kudus itu tidak permanen sekarang. Ayat 26. Jadi 70 tua-tua bangsa Israel ini sedang dikumpulkan Musa di kemah pertemuan, ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tetapi dari 70 ini ada 2 tua-tua bangsa Israel yang masih tinggal di kemah, tidak ikut pertemuan itu. 26. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, karena dicurahkan kepada semuanya, ya. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, maksudnya tercatat sebagai tua-tua bangsa Israel. Tetapi tidak turut pergi ke kemah pertemuan, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan, maksudnya di tempat tenda mereka. Ya. Nah, saudara lihat, ini hanya berkata mereka hanya dapat sebagian. Bisa saudara bayangkan bagaimana kalau Roh Kudus itu penuh. Ya. Itu suatu yang luar biasa, ya. Kalau Roh Kudus itu penuh. Nah, kita lihat apa yang terjadi bila mana seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Punya tabiat seperti Allah. Nah, saudara perhatikan di Kisah 7 ayat 55, 58 sampai 60. Ayat 55 mulai. Tetapi Stefanus yang
penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini berbicara kasus yang lain, penuh. Siapa ini Stefanus? Stefanus adalah salah satu dari 7 diakon yang pertama yang diangkat oleh rasul-rasul. Dia juga menjadi orang Kristen martir yang pertama, mati syahid. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi ketika seseorang, dalam hal ini Stefanus, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pandangan matanya ini disanggupkan untuk menembus langit sampai ke surga, saudara. Dan bahkan sampai ke tata Allah. Dan Stefanus bisa melihat Yesus sedang berdiri di samping Allah Bapa. Nah, masalahnya ketika itu ada serombongan orang banyak yang di sekeliling Stefanus yang ingin membunuh dia. Persoalannya orang-orang ini tidak melihat apa yang Stefanus lihat. Kenapa? Karena orang-orang yang mau melempari dia dengan batu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saja orang-orang ini bisa melihat apa yang dilihat oleh Stefanus, sudah pasti rencana mereka untuk membunuh Stefanus itu mereka batalkan. Sudah pasti. Tetapi karena mereka tidak lihat apa yang terjadi di ayat 58. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nah, inilah pemimpin orang-orang yang sedang mencari orang Kristen untuk dianiaya. Tetapi setelah dia bertobat, dia menjadi Rasul Paulus yang sangat hebat. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Saudara, family, kira-kira kalau ada batu segede gini dilempar kepada family, sakit enggak? Sakit. Apakah kira-kira kalau family lagi di pinggir jalan, ada batu yang dilemparkan kepada family, apakah respons Anda? Apakah menghindar? Mungkin juga mengumpat atau berdoa? Menghindar sudah pasti itu respons yang normal. Wih, ngapain lu lempar-lempar gua? Iya kan? Tapi itu adalah kondisi normal karena kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya, kondisi normal. Kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan berdoa. Karena dia punya tabiat seperti Allah, punya iman yang kuat dan percaya kalau memang Allah tidak menghendaki dia mati, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi penyerahan dirinya itu tinggi kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, family lihat, Stefanus berdoa, sedang dilempari batu, diam saja berdoa. Apa yang dia doakan? Coba lihat. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini apa tidak mengingatkan kita kepada salib Yesus? Apa yang Yesus lakukan ketika sebelum dia mati? Dia katakan, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Ya kan? Dan di ayat 60, sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Ketika dia aniaya, bukannya melakukan respons yang aneh-aneh, dia itu memberi pengampunan. Bagaimana ini bukan sifat Allah, saudara? Apa yang Yesus lakukan di salib ketika orang-orang menganiaya dia? Hal yang sama dia katakan. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama. Jadi family, ingat. Kalau kita mau punya tabiat seperti Allah, itu bukan dengan upaya kita jadi orang baik, nggak bisa. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu satu-satunya cara. Dan ciri yang ketiga, punya kuasa seperti Allah. Mungkin saudara
yang benar, ya kan? Nah, begini family. Kenapa, atau gini dulu deh. Kenapa kita orang percaya sekarang tidak bisa bernubuat? Kenapa kita tidak bisa menyembuhkan orang sakit? Kenapa kita bahkan tidak bisa membangkitkan orang mati? Seperti para rasul dan para nabi di zaman dulu. Apakah para rasul dan para nabi beda dengan kita? Sama-sama manusia, makan 3 kali sehari kan? Ya. Bedanya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, itu aja bedanya. Ya. Kita tidak. Ya. Jadi gini saudara, kenapa seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu punya kuasa seperti Allah? Karena ingat, Roh Kudus adalah Allah. Ketika kita dipenuh dengan Roh Kudus, ya, penuh, maka Allah memenuhi diri kita. Artinya kita juga memiliki kuasa yang dimiliki oleh Allah, otomatis itu. Benar enggak? Iya. Otomatis. Ya. Nah, kita lihat Samuel. Jadi ini Saul ketika dia diurapi menjadi raja pertama bangsa Israel oleh Nabi Samuel. Dia sendiri karena masih muda tidak percaya, benar enggak nih saya raja? Sehingga Samuel itu memberikan apa yang namanya kekuatan, kepastian. Kamu sudah dipilih Tuhan. Bukti bahwa kamu dipilih Tuhan, ketika kamu pulang ke rumah dari tempat ini, dari tempat dia diurapi, kamu akan menemui hal-hal gaib dalam perjalananmu pulang. Nah ini yang dicatat. 1 Samuel 10 ayat 5-7. Kita mulai dari ayat 5 ya. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, kata Samuel. Tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Jadi di tempat musuh ya. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi. Yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Lalu apa yang terjadi kepada Saul ketika dia melihat itu? Ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Saul juga akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah ini yang menarik. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ini bukan berarti Saul yang misalkan tingginya 185 cm menjadi 3 meter. Bukan. Ya. Penampilannya berubah yang saya bilang tadi. Mukanya bercahaya. Ya. Tampilannya terlihat lebih agung, berwibawa. Ya. Dan juga berkarisma. Lalu dia juga bisa berkata-kata atau bernubuat. Dan dia juga memiliki semangat pelayanan seperti nabi-nabi. Ya. Itulah yang disebut mengapa Saul menjadi manusia yang lain. Dan ayat 7 yang menarik. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, Saul, lakukanlah apa saja. Tidak ada kecuali ini, itu. Tidak ada. Lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu sebab Allah menyertai kamu. Kalau saja Saul saat itu dalam perjalanan dia pulang, dia ingin menyembuhkan orang sakit, dia dapat melakukannya. Amin. Kalau saja bahkan Saul mau membangkitkan orang mati, dia dapat melakukannya. Karena apa? Karena bukan karena Saul, karena Allah menyertai dia. Ya. Oke. Nah, saya ingin memberikan family gambaran supaya lebih jelas. Semakin banyak Roh Kudus, semakin besar kuasa. Ya, itu adalah message yang kedua. Nah ini buktinya, kita bandingkan apa gambaran tentang murid-murid Yesus sebelum hari Pentakosta dan setelah hari Pentakosta. Sangat jauh berbeda. Kita lihat di sini. Matius 17 ayat 14 dan 16. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ayat 15 katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Family, saya ingin kasih tip dulu. Kalau ada yang kita ketahui sakit ayan, jangan hanya bawa ke rumah sakit untuk disembuhi dokter. Ya mungkin mereka anggap sarafnya dikasih obatin, jangan. Kalau sakit ayan ada kecenderungan dia juga dirasuki oleh roh jahat. Jadi bawa juga selain ke rumah sakit,
kepada pendeta dan tua-tua jemaat supaya didoakan, supaya diusir roh jahatnya. Karena lihat di sini, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Itu sudah ada kuasa lain yang mengganggu dirinya. Tetapi lihat ayat 16, mari. Kata orang ini, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Bayangkan family, setiap hari 12 murid Yesus ini hidup bersama Yesus. Setiap hari. Setiap hari mereka melayani bersama-sama Yesus. Bertahun-tahun lamanya mereka belajar kepada Kristus. Tetapi toh mereka gagal menyembuhkan orang sakit. Kenapa pertanyaannya? Karena Roh Kudus yang ada pada mereka ukurannya masih minimal. Hanya melakukan fungsi penasehat dan penghibur. Mereka belum memiliki kuasa untuk itu. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi ketika murid-murid dicurahi dengan Roh Kudus. Pada waktu hari Pentakosta terjadi, jumlah murid Yesus di dalam Kisah 1 ayat 15 jumlahnya 120 orang. 120 orang. Tetapi setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, sungguh mereka menjadi orang yang berbeda. Orang yang memiliki kuasa. Kuasa dalam penginjilan, kuasa juga membuat tanda-tanda ajaib atau mujizat. Lihat, dari 120 menjadi berapa? 3.000 jiwa. Jadi 3.120 jiwa. Ini di Kisah 2 ya. Di Kisah 4 artinya hari yang berbeda, tambah lagi umat percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung istri dan anak-anak. Jadi kemungkinan paling tidak 10.000 orang. Tapi kira-kira apakah dengan khotbah-khotbah saja orang bisa bertobat ribuan, saudara? Nggak mungkin kalau tanpa disertai tanda dan mujizat. Tidak mungkin. Pasti juga ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh murid para rasul itu. Ya. Nah, tapi saya perpendek saja. Nah, saya berikan contoh mujizat seperti apa sih yang dilakukan oleh para rasul? Apakah setara dengan mujizat Yesus? Nah, kita lihat. Mujizat melalui Rasul Paulus ya. Kisah 19 ayat 11 sampai 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi bukan mujizat yang kecil atau ece-ece, enggak. Luar biasa. Seperti apa luar biasanya? Ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kain bekas. Jadi bukannya Paulus yang menyembuhkan. Orang lain yang menyembuhkan pakai kain bekas Paulus. Kira-kira lebih dahsyat dari mujizat Yesus atau tidak? Lebih dahsyat, saudara. Rasul Paulus juga membangkitkan orang mati. Ada seorang anak muda bernama Eutikus. Ya. Satu kali dia duduk di jendela di lantai 3. Kemudian karena ngantuk dia terjatuh dan mati. Alkitab mencatat Rasul Paulus mampu menghidupkannya. Bagaimana dengan ilustrasi kedua, Petrus. Bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Petrus? Ini menarik juga. Kisah 5 ayat 15-16. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, ya ini menarik ya, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Tetapi kalau kita baca ini semua, dan mereka semua disembuhkan. Saudara ingat cara penyembuhan Yesus dengan cara bagaimana? Pertama dengan menyentuh atau meraba, seperti mata diraba sembuh. Ya. Cara kedua adalah Yesus berfirman, ya, seperti kepada hamba dari perwira Roma, seorang centurion, yang Yesus diajak untuk ke rumahnya. Tapi centurion ini berkata karena dia orang kafir, dia berkata, gak usah Yesus,
terlalu besar kalau engkau datang ke rumahku. Ngomong aja Tuhan, ngomong aja, pasti hambaku sembuh. Yesus katakan apa? Tidak ada iman yang sebesar ini yang saya lihat di Israel. Akhirnya Yesus bilang, pulanglah, hambamu sudah sembuh. Jadi dengan ucapan, dengan sentuhan dan ucapan dan firman. Penyembuhan Petrus tanpa sentuhan, tanpa juga berkata-kata. Hanya dengan bayangan. Bayangan aja, dia nggak ngapa-ngapain. Sembuh. Ini lebih dahsyat atau enggak daripada Yesus? Saya lihat kok lebih dahsyat ya. Dan Petrus juga membangkitkan orang mati. Ya, waktu itu ada seorang murid perempuan bernama, dia tinggal di Yope, bernama Tabita. Tabita, ini ada Tabita mana? Tabita ya. Dia dalam bahasa Yunani Dorcas namanya ya. Kita tahu dia Dorcas ini seorang yang suka memberi, melayani. Meninggal. Tetangga-tetangganya mencari Petrus supaya sembuh. Dan Petrus menurut Kisah 9 ayat 3641 mampu membangkitkan Dorcas dari kematian. Amin. Amin. Saudara, enggak main-main kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi, kita memiliki kuasa seperti Allah. Nah, ini cepat saja ya. Jadi berapa kali pencurahan Roh Kudus itu terjadi di atas bumi ini? Kita sudah mengetahuinya di hari Pentakosta. Itulah yang disebut hujan awal. Dan nanti sebelum kedatangan Yesus kedua kali, akan datang sekali lagi. Yang disebut hujan akhir ya. Karena janji nubuatan kepada Yoel mengatakan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Nah, apa sih hujan awal dan hujan akhir itu? Jadi gini saudara. Ilustrasi atau perumpamaan di Alkitab itu selalu terkait dengan dengan kondisi ekonomi ketika ayat itu ditulis. Jadi ketika masa itu bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu ekonominya dari bidang pertanian. Makanya perumpamaan atau ilustrasi atau simbol itu dari pertanian, ya, seperti hujan, terus musim, benih, lalu bisa juga tanaman atau ladang, kalau ke sawah itu ya. Gandum, lalu tanah ladang dan juga hasil panen ya, terkait. Maka maknanya dari hujan ini dijelaskan Yesaya 44 ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat, jadi bukan gerimis, jadi pencurahan Roh Kudusnya tidak kecil ya. Ke atas tempat yang kering, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Jadi hujan awal dan hujan akhir adalah simbol dari pencurahan Roh Kudus. Dia, kalau hujan awal ini telah terjadi pada hari Pentakosta dan dicurahkan kepada siapa? Hanya kepada rasul-rasul. Ya. Hujan akhir ini akan terjadi, itu sudah dinubuatkan juga oleh Yoel ya, di akhir zaman. Karena begini, ini sudah pasti bukan tentang hari Pentakosta, hujan akhir ini. Kenapa? Karena hujan awal atau hari Pentakosta hanya diberikan kepada rasul, sedangkan di sini kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, semua orang. Ya. Jadi sebelum Yesus datang, pencurahan Roh Kudus yang kedua akan diberikan secara limpah kepada semua orang. Tidak peduli dia orang jahat atau orang baik. Tetapi tentunya ada yang menolak. Nah ini dulu ya, buktinya bahwa semua orang dari mana? Semua orang itu ya tidak mengenal apakah dia anak-anak atau orang tua. Tidak melihat dia laki-laki atau perempuan. Tidak melihat juga status sosialnya, apakah dia seorang teruna atau hamba. Ya, semua orang.
Nah, yang menarik family, ketika Roh Kudus ini dicurahkan di akhir zaman, ada yang menerima, tapi ada juga yang menolak. Tapi Allah telah menunjukkan keadilannya, bahwa Roh Kudus itu tidak dipilih-pilih, diberikan kepada semua orang. Nah, apa yang terjadi kepada orang yang menolak Roh Kudus? Nah, yang terjadi adalah seperti ini, karena nanti ketika penghakiman sudah berakhir, Roh Kudus itu akan ditarik dari bumi, terutama dari orang jahat. Sehingga Yesus akan mengumumkan, dan pengumuman itu ada di dalam Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Kenapa orang jahat akan terus berbuat jahat dan makin berbuat jahat? Karena Roh Kudus sudah ditarik dari dalam dirinya. Penghakiman Yesus yang saat ini sedang menjadi pembela kita kepada Allah Bapa, itu sudah menyelesaikan tugasnya di hari penghakiman itu. Dan ketika Roh Kudus ditarik, inilah yang memisahkan. Yang jahat tambah jahat, orang benar tambah benar. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali, hanya orang yang benar saja yang diangkat ke surga. Amin. Amin. Nah, sebenarnya sampai di sini pelajaran tentang empowered by the Holy Spirit telah selesai. Tapi saya ingin minta waktu 7 menit. Saya ingin membekali family tentang pengenalan yang lebih jauh, lebih dalam tentang Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus itu sebenarnya? Boleh ya? Ya, oke. Nah, kita akan lebih dalam tentang Roh Kudus. Allah, Alkitab menyatakan Allah adalah roh. Itu dibuktikan dengan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, Tuhan adalah roh. Jadi Allah adalah rohku. Apakah ini enggak menimbulkan pertanyaan saudara tentang Roh Kudus? Kalau Allah adalah roh, ya, kenapa? Lalu maksud saya, siapa itu Roh Kudus? Kan sama-sama roh. Apa bedanya Roh Kudus dengan Bapa dan Anak? Apa ya bedanya? Apakah family pernah mencoba bertanya seperti itu? Karena begini family, Bapa adalah roh, Anak adalah roh sebelum berinkarnasi jadi manusia. Lalu Roh Kudus itu siapa? Kan pertanyaan itu, dari mana Roh Kudus ini berasal? Kapan dia datang? Nah, inilah. Bapa disebut Allah yang kekal. Bapa disebut Allah yang abadi. Artinya apa? Artinya sejak semula Bapa itu tidak diciptakan. Dia sudah ada sejak zaman kekekalan. Ya. Amin. Amin. Lalu bagaimana dengan Yesus? Alkitab menyatakan Yesus adalah pencipta. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa yang dimaksud Alfa atau yang awal? Artinya Yesus juga sudah ada sejak semula seperti Bapa. Itu dikuatkan dengan Yohanes 5 ayat 26. Ya. Sama seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Tapi tidak disebutkan Roh Kudus. Ya. Jadi Bapa itu sudah ada sejak semula, Yesus juga sudah ada sejak semula. Lalu Roh Kudus itu siapa? Kan begitu. Bertahun-tahun lamanya saya mencoba meneliti tentang Roh Kudus ini. Karena saya menganggap Roh Kudus ini oknum yang misterius. Penuh misteri. Ya. Siapa dia sebenarnya? Ya. Sampai akhirnya saya dapat jawabannya saudara. Dan ini yang saya ingin sharing kepada saudara. Siapakah Roh Kudus itu? Bukan dari pernyataan yang ada di Alkitab. Justru dari pertanyaan yang timbul dalam hati saya. Dari mana Roh Kudus itu berasal? Itu timbul. Dari mana ya Roh Kudus berasal? Kalau Bapa sudah ada.
Anak juga sudah ada sejak masa kekekalan. Roh Kudus itu dari mana? Nah, ini sebenarnya ayatnya sudah sering kita baca, cuman mungkin kurang diperhatikan. Roh Kudus itu sering disebut roh Allah, roh Tuhan Allah, atau roh saja, bisa rohku, rohmu, rohnya. Kadang-kadang Roh Kudus juga disebut roh kebenaran, penghibur, dan penolong yang lain. Tetapi berbeda dengan Bapa dan Anak yang sudah ada sejak semula, family. Roh Kudus itu bukan sudah ada sejak semula. Alkitab menyatakan dia datang atau berasal dari dua sumber. Jadi Roh Kudus itu datang atau berasal dari dua sumber. Itu sebabnya Alkitab menyatakan dia memiliki dua identitas. Kalau dia datang dari Bapa, dia disebut roh Bapa. Ya, saudara dapat lihat di Matius 10 ayat 20. Kalau dia datang dari Kristus, dia disebut roh Kristus. Nah, apa yang membedakan roh Bapa sama roh Kristus? Ini menarik. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus datang dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Perhatikan kata ini, keluar dari Bapa. Saya coba meneliti, apakah frase ini metafora atau arti yang sebenarnya? Keluar. Kata keluar ini berasal dari kata Greka ekporomai, yang artinya go out. Go out itu apa? Keluar. Atau to go forth, pergi keluar. Atau depart from. Kalau departure itu keberangkatan, depart from artinya berangkat dari. Jadi rupanya ini kata yang asli, kata yang letterlek. Ya. Jadi Roh Kudus itu memang keluar dari Bapa. Tapi saudara harus ingat, mengapa dia disebut pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? Karena gini saudara, ketika Roh Kudus itu keluar dari Bapa, nah saya mau kasih tahu, Bapa itu natur keilahiannya adalah roh, ya kan? Dan seberapa banyak roh yang ada di dalam Bapa tidak terhingga, tidak terhitung, seperti mata air yang keluar terus menerus. Jadi ketika roh itu keluar dari Bapa, dia nggak pernah habis-habis. Rohnya yang ada di dalam Bapa. Tapi ketika roh itu keluar dari Bapa, roh ini menjadi pribadi yang berdiri sendiri, yang independen. Dia bukan Bapa. Dia pribadi yang berdiri sendiri yang disebut roh Bapa. Tetapi karena dia memiliki natur keilahian yang sama dengan Bapa, maka baik visinya, misinya, tujuannya, sifatnya, semua merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kehendak Bapa. Begitu juga dengan Roh Kristus. Bagaimana Roh Kristus itu bisa ada? Dia keluar dari Kristus. Buktinya ini. Ketika Yesus ingin memberikan sesuatu kepada murid-muridnya sebagai hadiah, Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa itu mengembusi? Meniup. Roh yang ada dalam diri Yesus, karena Yesus adalah punya keilahian, natur keilahian, keluar dari mulutnya, mampir ke dalam murid-muridnya. Dan ketika Roh Kudus itu keluar dari dalam diri Yesus, ia menjadi pribadi yang berdiri sendiri. Dia bukan Yesus, bukan. Pribadi yang independen. Tetapi karena ia memiliki natur keilahian yang sama dengan Yesus, maka baik visinya, misinya, kemauannya, kehendaknya, tujuannya selalu selaras dan serupa dengan kehendak Yesus. Nah, dari sini saudara
paham bahwa Roh Kudus itu keluar dari Allah. Ya. Mengapa Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada Anda dan saya? Karena Dia ingin bagian dari dirinya tinggal di dalam kita semua. Amin. Agar supaya kita tidak ditinggalkan sendirian, saudara. Itulah keinginan Bapa. Dan kita sudah belajar, semakin banyak Roh Kudus, semakin kita berkuasa. Semakin kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan memiliki sifat-sifat yang sama dengan Yesus. Sebagai ayat terakhir saya ingin membacakan Lukas 11 ayat 13. Bagaimana family kita bisa mendapatkan Roh Kudus? Menurut ayat ini, minta. Kita tinggal minta kepadanya. Kalau Allah berkehendak, Ia akan berikan. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, saudara. Amin. Itulah pelajaran yang kita dapati pada hari ini. Terima kasih. Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai